Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renita Tiarasari, NPM 521193, kelas 4E dengan mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan dengan materi elemen kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka dengan standar proses dan standar penilaian. Yang pertama, standar proses. Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Adapun tahapan dalam standar proses, yang pertama, proses perencanaan pembelajaran, yang kedua, proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, proses penilaian terhadap pembelajaran. Standar proses kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, standar proses yang 2013 semula berfokus pada elaborasi dan konfirmasi, kini dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Dalam implementasi standar proses pada kurikulum 2013, maka guru harus melaksanakan 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Standar proses kurikulum darurat. Pada kurikulum ini, model khusus dikembangkan dengan merujuk pada kompetensi dasar dan penyederhanaan kurikulum. Namun, aktivitas pembelajaran dioptimalisasi untuk mencapai kompetensi literasi dan numerasi pada semua mata pelajaran. Standar proses kurikulum merdeka. Untuk memberikan fleksibilitas bagi guru dan sekolah, kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah lebih berinovasi dalam menerapkan kurikulum pada proses pembelajaran. Untuk itu, guru harus lebih inovatif dan kreatif. Standar penilaian. Menurut Permendikbud 23 tahun 2016, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menuju penilaian autentik atau mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil belajar. Standar penilaian kurikulum darurat. Pada standar penilaian kurikulum darurat, Kemendikbud menyatakan perlu dilakukannya asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen kognitif ditunjukkan menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar pemilihan strategi pembelajaran dan pemberian remedial atau pelajaran tambahan untuk peserta didik yang paling tertinggal. Asesmen non-kognitif ditunjukkan mengukur aspek psikologi dan kondisi emosional siswa seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Standar penilaian kurikulum merdeka. Pada kurikulum ini, sekolah diberikan kekuasaan untuk menerapkan dan membuat penilaian di antara mata pelajaran atau lintas mata pelajaran pada penilaian sumatif dalam bentuk proyek yang di dalamnya mencangkup beberapa aspek mata pelajaran sekaligus. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.